Sahabat, sekarang kita akan review tenda Great Outdoor. Ini seri Nalaki 30. Dia untuk kapasitas 3 orang dan mempunyai 4 frame ya dari konstruksinya ya. Jadi untuk konstruksinya sendiri dia geodetik ya, semi geodesic tent gitu. Nah, biasanya tenda-tenda seperti ini karena sudutnya juga banyak, nah biasanya lebih tahan terhadap angin ya, lebih stabil. Jadi bisa lihat di sini ada menggunakan 4 frame, sudah aluminium alloy dengan diameter 8,5 mm, diameter standar. Terus sekarang kita akan lihat kira-kira kelebihan sama kekurangan dari tenda ini. Oke, nah jadi framenya sendiri dia sudah menggunakan material alloy ya, alloy. Dia lebih ringan, lebih kuat, tahan bengkok untuk alloy sendiri. Dan kita lihat sini ada banyak ya, cukup 1, 2, 3, ada sekitar 6 persilangan tenda. Dan jumlahnya sendiri untuk membangun tenda ini dia mempunyai 4. Jadi cukup stabil. Nah, untuk material flysheetnya sendiri, material outer tendanya ini dia polyester 210T. Dia itu indeks ketahanan airnya sampai 6000 mm, jadi sudah cukup waterproof ya. Nah, biasanya untuk bahan-bahan seperti ini tuh untuk yang punya indeks ketinggian di atas 1500 itu biasanya sudah dianggap sudah waterproof. Nah, ini sementara ini sudah 6000. Jadi cukup untuk menahan curah hujan di tropis atau di Indonesia. Jadi walaupun sudah aluminium alloy, nah tapi sayangnya salah satu kekurangannya dia masih menggunakan sistem tancap seperti ini ya untuk si frame sama ke outer tendanya. Nah, biasanya penyakitnya nih kalau misalnya seperti ini, kalau kotor dia lubangnya bisa tertutup atau keras gitu ya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Sip. Nah, dia untuk jahitan-jahitan dalamnya sudah full seam ya. Seam tape sudah dilapis untuk jahitan-jahitannya, jadi sudah indeks ketahanannya 6000. Terus setiap jahitan ada lapisannya, jadi kayaknya cukup bagus untuk menahan air. Sementara bagian inner tendanya dia sama menggunakan polyester, dia kerapatannya 190 ya, jadi lebih kecil dari outer tenda sendiri. Nggak apa-apa karena memang biasanya tuh untuk bagian dalam tenda tuh dipilihnya bahan-bahan yang lebih rendah daripada bahan luarnya. Nah, terus sama untuk bagian alas tendanya dia 6000 mm juga untuk indeks ketahanan airnya. Jadi cukup untuk menahan rembesan-rembesan air dari bawah sepertinya. Nah, tapi mungkin untuk bagian depannya dia belum di seam ya. Nah, tapi untuk bagian yang lain, jahitan-jahitan lain sudah di seam semua, sudah dilapis semua. Nah, tenda ini ya salah satu kelebihannya ya, dia punya ventilasinya cukup banyak ya. Jadi ada satu ini di depan, di atasnya lagi ada lagi 2, di belakang ada ventilasi besar, di samping-samping juga ada. Jadi cukup banyak ventilasinya. Karena tenda ini bukan jenis tenda per season, 4 musim, makanya bisa lihat salah satu ya ciri-cirinya dia mesnya cukup besar. Hampir 50% ya dari inner tenda dia berbahan mesh seperti ini. Terus pintu depannya juga ada lapisan meshnya juga. Nah, jadi kalau ditutup bisa full deh ya, bisa diganti antara polyester sama mesh. Jadi keuntungannya tenda-tenda seperti ini kalau cuaca sedang panas dia tidak akan terlalu gerah ya di dalam tenda karena ventilasinya bagus, meshnya banyak. Terus sama kondensasinya juga ini nggak akan terlalu menumpuk gitu. Jadi kita bangun pagi setelah habis tidur dalam tenda tidak banyak air yang mengumpul gitu di dalam tenda. Nah, untuk penyimpanan dalam tenda dia mempunyai kompartemen yang cukup banyak ya. Jadi kayaknya hampir setengah dari bagian dalam tenda itu dia punya kompartemen. Yang kanan ada 3, yang kiri ada 3. Oh, terus ini ada tambahan lagi ventilasi. Nah, jadi kayaknya memang tenda ini sirkulasi udaranya cukup bagus ya. Jadi nggak akan kepanasan di dalam tenda.
Terus bagian dari dalam tenda vestibulnya ya, untuk vestibulnya dia panjangnya 110 cm. Jadi cukup luas kalau untuk kapasitas 3 orang. Terus tambah lagi dia punya ventilasi. Jadi kayaknya sih kita bisa masak di dalam gitu ya kalau di luar hujan, dengan ventilasi tetap terbuka. Nah, sementara tingginya dia hanya 125 cm. Jadi saya sendiri pun kayaknya kalau untuk sambil jongkok gini juga nggak terlalu banyak ruang yang tersisa ya. Tingginya 125 cm. Nah, dia jenisnya untuk pemasangannya dia jenis tenda frame luar ya. Jadi bagian inner sama outernya tuh dia terpisah seperti ini. Jadi yang dibangun pertama tuh biasanya bagian luarnya dulu, bagian outernya dulu. Itu cukup simple. Nah, tapi kekurangannya nih biasanya kalau tenda-tenda jenis seperti ini, nah, termasuk yang ini nih, dia biasanya kalau bahan webbingnya ini kurang bagus, biasanya cepat rusak biasanya. Gitu. Nah, tapi uniknya tenda ini dia punya ini. Nah, dia punya menyediakan repair kit ya. Nah, jadi jarang nih biasanya produsen tenda menyediakan ini dalam paket pembelian tendanya. Bahkan tenda-tenda impor sekalipun biasanya nggak ada nih repair kitnya. Dan kalau beli harganya cukup lumayan gitu ya, apalagi bahan-bahan outer tenda seperti kalau misalnya bolong itu nggak bisa ditambelnya sembarangan ya, harus menggunakan lem yang khusus. Nah, sementara dia ini untuk menyambung frame-nya kalau misalnya ada buat emergensi saja gitu ya, buat sementara ini bisa digunakan. Terus ini untuk silen tenda, kalau misalnya ada yang bolong ini ngelemnya pakai ini. Dan material-materialnya nih juga cukup ya, lumayan banyak. Nah, ini kalau misalnya buat outer tendanya ada yang bolong, ini dia menyediakan bahan seperti ini. Sama ya, ini sama, yang disediakannya sama dengan bahan tendanya sendiri. Ini untuk bagian dalam tendanya sama juga. Untuk alas tenda, bahkan sampai ke mesnya nih. Jadi kalau mesnya ada yang bolong, entah kebakar, kepotong, karena dia sangat mudah terbakar ya, ini bisa disediakan sama dia untuk memperbaikinya. Nah, salah satu kelebihan dari tenda ini mungkin salah satunya ini ya. Jadi secara umum tenda ini cukup bagus ya. Dia outernya cukup, bahannya bagus, materialnya bagus. Sudah 6.000 gitu ya, sangat ekstrim gitu ya. Klaimnya sendiri cukup untuk menahan, sangat bagus malah untuk menahan air. Konstruksinya juga bagus. Dia menggunakan 4 frame dan framenya sendiri sudah berbahan aluminium alloy. Jadi secara umumnya cukup bagus tenda ini. Cuman kekurangannya satu, ini dengan kapasitas 3 orang. Nah, tapi beratnya ini dia cukup lumayan ya. Dia beratnya itu 4,4 kg kalau untuk dibungkusnya. Nah, bahkan ada yang bilang sampai 4,8, ya 4,4 sampai 4,8 kg untuk kapasitas 3 orang itu masih terlalu berat sebenarnya. Itu karena dia masih menggunakan polyester juga ya. Sementara kita bisa dapat yang kapasitas 4 orang itu bisa hanya di bawah 3 kg. Itu kekurangannya. Nah, yang kedua, tenda ini harganya cukup mahal ya. Itu berkisar antara 2,6 sampai 3 juta, dan itu saya rasa cukup mahal ya untuk harga segitu. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Silakan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bisa komentar di bawah, atau untuk request tenda-tenda yang lain bisa komentar juga di bawah. Seperti itu, sampai bertemu lagi. Terima kasih.